kami dari kelompok 4, kelas 05-012 yang beranggotakan Akbar Nur Aziz, Putri Modisa, Putri Adifa Marcella, Roina Rebecca Sihite, Sab'ah Hoiriah Insani, dan Stefani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu Customer Relationship Management. Apa sih pengertian dari Customer Relationship Management itu? Pengertian CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan strategi bisnis untuk memilih dan mengelola pelanggan untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang. CRM memerlukan filosofi bisnis customer-centric dan budaya untuk mendukung pemasaran, penjualan, dan layanan yang efektif. Sistem CRM yang dirancang dengan baik memberikan single enterprise view pada pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Sistem juga menyediakan pelanggan dengan single view pada perusahaan terlepas dari apa touchpoint yang pelanggan gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep Customer Relationship Management. Apa sih konsep dari Customer Relationship Management itu? Yuk kita simak. CRM pada dasarnya adalah ide sederhana, treat different customers differently sesuai dengan nilai aktual atau potensial perusahaan. CRM melibatkan lebih dari sekedar penjualan dan pemasaran, karena perusahaan harus bisa mengubah bagaimana produk atau layanannya ditawarkan berdasarkan kebutuhan individual pelanggan atau segmen pelanggan. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan CRM. Yang pertama, build great customer loyalty, atau yang disebut membangun kesetiaan pelanggan yang lebih besar sehingga meningkatkan profitabilitas yang lebih besar per pelanggan. Yang kedua, customer retention, atau yang disebut mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, customer acquisition, yang disebut mencari dan mendapatkan pelanggan baru yang kemungkinan besar akan bisa menguntungkan. Yang keempat, reduce customer churn, atau yang disebut menekan kehilangan pelanggan. Yang kelima, reduce inefficiencies, atau yang disebut mengurangi inefisiensi terutama pada iklan yang memboroskan. 1. Upselling, atau yang disebut menjual produk atau jasa yang lebih menguntungkan. Yang kedua, cross-selling, atau yang disebut menjual produk atau jasa tambahan sehingga bisa merubah posisi pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis CRM. CRM terbagi dalam 3 jenis. Untuk yang pertama ada operational CRM, analytical CRM, kolaboratif CRM. Operational CRM membantu mengefisiensikan proses sales atau marketing, mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut. Untuk yang pertama ada fungsi marketing, di mana pemanfaatan teknologi pada proses-proses pemasaran dilengkapi berbagai kemampuan antara lain segmentasi konsumen, manajemen promosi, dan event-based marketing. Selanjutnya fungsi sales, untuk mengelola berbagai aktivitas penjualan, meliputi proses menjaring prospek, kualifikasi prospek, identifikasi kebutuhan, pengembangan spesifikasi, pembuatan proposal, presentasi proposal, mengatasi penolakan, dan realisasi penjualan. Selanjutnya fungsi service, yaitu menjalankan fungsi pelayanan terhadap pelanggan secara otomatis melalui call center atau melalui website perusahaan, bahkan melalui tatap muka secara langsung. Selanjutnya ada analytical CRM. Analytical CRM membantu top manajemen, baik marketing, sales, dan personil support, untuk menentukan cara yang lebih baik dalam melayani pelanggan. Menganalisa data pelanggan yang datang dari berbagai touchpoint untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang status suatu organisasi. Selanjutnya ada cara kerja analytical CRM.
Aplikasi Analytical CRM didasarkan pada data warehouse yang mengkonsolidasikan data dari sistem operasional CRM dan media kontak pelanggan untuk digunakan dengan analytical processing, data mining, dan teknik analisis data lainnya. Selanjutnya ada cara kerja Analytical CRM, di mana data pelanggan yang dikumpulkan digabungkan dengan data dari sumber lain untuk promosi direct marketing. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasikan pola-pola pembelian, untuk membuat segmen, untuk pemasaran bertarget, dan untuk memilah pelanggan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Penerapan analytical CRM. Yang pertama, financial forecasting. Yang kedua, price optimization. Yang ketiga, customer satisfaction growth. Yang keempat, fraud detection. Yang kelima, contact optimization. Yang keenam, program evaluation. Yang ketujuh, customer satisfaction evaluation. Yang kedelapan, product development. Yang ke-9, risk management. Yang ke-10, sales coverage optimization. Collaborative CRM. Collaborative CRM adalah CRM di mana berbagai departemen seperti sales, technical support, dan marketing berbagai informasi apapun yang mereka kumpulkan dari interaksi dengan pelanggan. Misalnya, feedback pelanggan yang dikumpulkan dari sesi technical support bisa menginformasikan staf pemasaran tentang produk dan layanan yang mungkin menarik bagi pelanggan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Survei CRM gagal. Yang pertama, tidak ada jaminan CRM bisa memberikan manfaat bisnis. Sebaliknya, malah terbukti sulit dipahami di banyak perusahaan. Yang kedua, survei oleh kelompok riset industri mencakup laporan bahwa lebih dari 50% proyek CRM tidak memberikan hasil yang dijanjikan. Yang ketiga, 20% bisnis yang disurvei melaporkan bahwa implementasi CRM sebenarnya telah merusak hubungan pelanggan yang sudah terjalin lama. Yang keempat, survei kepuasan manajemen senior dengan 25 alat manajemen, CRM berada di peringkat paling bawah dalam hal kepuasan pengguna, meskipun 72% mengharapkan sistem CRM segera diimplementasikan. Common reason CRM project fail. Yang pertama, unclear goals for the new enterprise CRM. CRM dapat memberikan manfaat yang luas ke banyak departemen, namun kurangnya fokus dapat menyebabkan kegagalan CRM, terutama jika proyek CRM baru dimulai. Yang kedua, lack of end-user involvement in the planning and design processes. Kurang banyak melibatkan user adalah penyebab utama kegagalan implementasi CRM. Meskipun tujuan utama dari proyek CRM adalah untuk membuat hidup lebih mudah bagi end user, sejumlah bisnis malah tidak melibatkan end user dari awal. Yang ketiga, lack of involvement from an executive sponsor. Seorang eksekutif sponsor adalah seseorang yang memberikan lebih dari sekedar dukungan finansial, namun juga harus memiliki visi tentang apa yang dapat dicapai perusahaan dengan mengadopsi CRM. Berkomitmen untuk keberhasilan CRM dan memberikan arahan dan bimbingan yang berkelanjutan dari awal melalui implementasi dan seterusnya. Yang keempat, dirty data within the enterprise CRM. Banyak proyek CRM yang mengalami data kotor, misalnya duplikat record atau data tidak lengkap. Kualitas data yang buruk dapat menyebabkan layanan pelanggan yang buruk, perkiraan pendapatan yang tidak akurat, dan keputusan strategis yang salah informasi. Yang terakhir ada business value of CRM.
Dengan sistem CRM yang efektif, perusahaan akan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, menekan biaya direct marketing, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk customer acquisition and customer retention. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan membuat segmentasi untuk fokus marketing and upselling atau cross-selling. Churn pelanggan berkurang disebabkan penjualan, pelayanan, dan pemasaran yang lebih baik dalam menanggapi kebutuhan pelanggan. Ukuran tingkat churn yaitu jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa merupakan indikator penting dari pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan.